Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel kami Azril Hidayat. Dalam kesempatan ini, dalam video ini akan kami sampaikan informasi terbaru dengan pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru yang nantinya akan dilakukan di tahun 2022 ini. Akan kami beritakan satu informasi yang sangat penting berkaitan dengan formasi. Nah, berkaitan dengan formasi ini ada sebuah analisa yang menyatakan bahwa perekrutan P3K di tahun 2022 ini tidak maksimal pemerintah daerah dalam mengajukan formasi. Apa penyebabnya? Nah, akan kita bahas di video ini. Namun teman-teman guru honorer, sebelum masuk di pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Nah, jadi Dewan Pendidikan, pemerintah gagal meyakinkan Pemda soal sumber gaji P3K. Nah, dari judul berarti kita bisa sedikit mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa pemerintah pusat itu tidak bisa meyakinkan Pemda karena Pemda itu masih berasumsi gaji P3K guru di tahun 2022 nanti akan dibebankan kepada pemerintah daerah, sehingga sumber gaji ini tidak bisa diyakinkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah itu tidak mau mengusulkan formasi secara maksimal ya. Kita bacakan. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan menilai pemerintah gagal meyakinkan Pemda soal sumber gaji P3K. Nah, apa imbasnya? Imbasnya adalah di usulan P3K tahun 2022 itu sangat kecil, sangat minim. Data ini dikeluarkan sendiri oleh Kemendikbudristek bahwa per 12 April itu Kemendikbudristek mengatakan baru ada 131.239 formasi yang diusulkan, artinya hanya 17,3% dari formasi keseluruhan yang dianggarkan oleh Kemendikbudristek sebanyak 758.018 ya. Nah, Dedi mendesak bahwa Kemendikbudristek itu agar melakukan koordinasi tuntas urusan P3K ini dengan Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan ya, dan juga tentunya Pemda. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu memang ada pertemuan antara Pemda dengan Kemendikbudristek, kemudian yang difasilitasi oleh Komisi 10 DPR RI ya. Namun saya tak habis pikir juga kenapa ini masih berlarut, kenapa belum juga ada titik terang. Memang harus ada pertemuan yang memang pertemuan itu menuntaskan terkait dengan urusan tersebut. Nah, pusat dan daerah harus duduk bersama. Selama ini Kemendikbudristek belum bisa meyakinkan daerah. Nah, dia mencontohkan Garut, pemerintah pusat ngotot sudah mentransfer DAU 2021 untuk gaji 10.000 P3K sebesar 191 miliar selama 3 bulan. Nyatanya Kabupaten Garut hanya membuka 196 formasi di 2021 dengan alasan kemampuan anggaran daerah. Kalau menyimak antara komitmen pemerintah pusat dan daerah, menurut Dedi tidak tune in. Semua ego pusat dan daerah dihilangkan agar komunikasi bisa tuntas, ucapnya. Nah, ini lagi-lagi ya, terkait dengan ini memang berlarut karena memang tidak bisa meyakinkan Pemda, itu masalahnya kan seperti itu. Dedi menyarankan di tengah defisit anggaran sehingga dilakukan pemotongan DAU sehingga gaji P3K disimpan di DAK seperti tunjangan sertifikasi guru. Bisa juga di DAU tetapi memakai penjelasan bahwa anggaran tersebut adalah untuk gaji P3K. Nah, ini dia informasi terbarunya. Jadi Dewan Pendidikan itu memang meminta ataupun ada harapan besar ya ketika Kemendikbudristek kemudian bertemu dengan Kemenkeu, dengan Kemenpan, dengan Kemendagri dan juga dengan pemerintah daerah terkait dengan hal ini sehingga clear masalahnya dan memang benar-benar seleksi P3K tahun 2022 ini memang pro dengan guru honorer.
banyak formasi yang diusulkan, terutama adalah teman-teman yang sudah lolos passing grade yang tidak dapat formasi itu bisa langsung masuk ya ketika formasi maksimal yang diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, kita tunggu. Ada berita yang mengatakan adalah bulan April ini adalah dimana pemerintah pusat yaitu Kemendikbudristek akan bertemu dengan pemerintah daerah ya. Semoga ini ada titik terang. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.